Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita mau mewawancarai salah satu teman kita yang hobi berpariwisata. Kita akan tanya-tanya tentang apa, Kris? Tentang nantilah lihat aja ya. Ya, langsung aja ke video wawancaranya, guys. Oke. Halo teman-teman, di sini saya udah bersama kakak cantik yang akan kita wawancarai. Boleh perkenalan kakak? Halo semuanya, perkenalkan namanya saya Grace Mantai Laksmi, biasa dipanggil Mami. Aku asalnya dari Salatiga, umur aku 20 tahun. Eh, Hobi kakak tuh apa sih? Kalau hobi aku tuh, biasanya aku suka banget jalan-jalan, aku juga suka banget eh, ke tempat-tempat yang emang belum pernah aku kunjungi. Eh, Contohnya apa aja kak? Yang kakak udah apa yang belum kunjungin tapi kayak pengen kakak kunjungin gitu? Banyak sih aku destinasi yang paling pengen aku kunjungin itu pertama di tahun ini mungkin kalau bisa aku mau ke Karimun Jawa, terus aku juga mau ke Bali. Ke Bali sih aku udah pernah ya, tapi itu kan kayak study tour sekolah. Tapi aku pengen kayak yang buat ngunjungin ke tempat-tempat yang hidden di sana. Terus aku juga pengen, kalau bisa aku pengen balik ke Raja Ampat. Mantap kali, ya ampun targetnya tahun ini. Kalau dari kakak sendiri kan aku kemarin lihat storynya kakak nih kayak hiking gunung sendiri ya. Ah, Kenapa sih kak kok mau hiking gunung sendiri gitu, ada kendala apa aja sih? Awalnya kenapa aku mau hiking sendiri itu sebenarnya karena awalnya iseng aja. Aku tuh pengen sebenarnya ngajak teman, tapi karena waktu itu saat itu mendadak, akhirnya yaudah aku buat pergi sendiri. Awalnya aku nggak yakin ya sebenarnya untuk hiking sendiri, karena hiking sendiri itu kan pasti bosan kan untuk naik ke gunung, apalagi ya walaupun emang gunungnya itu andong dan cuman 1,5 jam lah buat sampai ke sana, cuman kalau misalkan naik sendiri tanpa teman itu pasti boring. Cuman kayak di jalan itu aku menikmati suasananya, aku menikmati pemandangan alamnya, dan aku kayak yaudah aku jalanin aja, aku pasti bisa sampai ke puncak. Dan kebetulan di perjalanan tuh aku selalu bertemu banyak-banyak orang yang papasan sama aku, dan mereka selalu nyemangatin aku gitu, kayak kak ayo semangat semangat kak, bentar lagi puncak gitu. Jadi aku bisa berhasil nyampe puncak sih. Ah, ada kendalanya nggak sih kak kalau selama perjalanan itu? Kalau kendalanya sendiri sih nggak ada ya selama perjalanan tuh, kayak karena sebelumnya pun aku juga udah mempersiapin banyak hal seperti perbekalan, seperti minum, dan alat-alat yang memadai untuk aku bisa hiking sebelum. Oh iya, dari kakak sendiri kayak yang deket-deket ini nih udah ke wisata apa aja sih kak? Kalau deket-deket ini, karena emang hari libur itu kan jarang banget ya buat anak kuliahan, jadi kalau misalnya disempetin waktu ya paling kayak jalan-jalan daerah wisata Kopeng, ataupun misalkan kemarin ke Wonosobo, terus ya ke Andong itu untuk akhir-akhir ini. Tapi rencananya sih akhir tahun nanti coba cari destinasi yang baru. Amin amin amin. Oh iya, kakak kan sering ke tempat-tempat wisata kan. Nah, ada nggak sih kak yang tempat wisatanya tuh kebersihannya kurang gitu? Nah, terus tanggapannya kakak gimana? Pasti di setiap wisata itu eh, memiliki kebersihannya masing-masing ya. Dan ada yang emang kebersihannya terawat, tapi ada juga yang emang nggak terawat. Karena mungkin intensitas pengunjungnya terlalu banyak dan sedikit kesadaran dari pengunjung tersebut. Jadi mungkin kalau menurut pendapat saya sendiri itu dibangun dari diri sendiri sih. Karena seberusaha apapun misalkan pengelola wisata tersebut untuk memberikan peringatan atau memberikan banyak tempat sampah, itu tetap sama aja kalau emang dari kesadaran diri sendiri pengunjungnya itu kurang. Oh iya nih kak, kalau menurut kakak nih, apa sih yang harus ditingkatkan dari pariwisata Indonesia tuh apa aja kak? Menurut saya kan pariwisata di Indonesia kan banyak ya, banyak sekali destinasi dan banyak sekali sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk
ditingkatkan lagi oleh pemerintah ataupun daerah untuk bisa memajukan pariwisata di daerah mereka, karena banyak sekali pariwisata yang emang sebenarnya tuh bagus dan memiliki potensi untuk bisa dikembangkan, cuman karena mungkin pendanaan dan akses itu masih kurang di daerah mereka. Jadi mungkin pemerintah juga bisa lebih memperhatikan pariwisata-pariwisata kecil atau tempat-tempat hidden yang sekiranya emang bisa digunakan untuk sumber mata pencarian di daerah sekitar untuk pariwisata seperti itu. Dan uh, juga lebih banyak branding lagi, karena banyak orang yang nggak tahu kalau misalkan ada tempat, oh ini loh ada tempat sebagus ini, tapi orang-orang kan nggak tahu karena mereka taunya tuh hanya yang emang udah dari dulu ada dan emang udah terkenal dari dulu. Tapi kan sekarang itu lebih banyak orang tuh bisa mengembangkan sumber daya yang ada di daerah mereka gitu, seharusnya seperti itu. Mantap banget sih dari tanggapan Kak Monika. Selanjutnya, apa sih Kak yang diharapin dari pariwisata Indonesia sama hobi Kakak yang suka traveling nih? Nah, harapan untuk kedepannya gimana ya Kak? Harapan aku untuk pariwisata Indonesia semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih banyak dikenal oleh wisatawan dari berbagai macam negara. Dan untuk tujuan aku ke depannya, karena hobi aku kan suka traveling ya, dari traveling itu sendiri tuh aku bisa menikmati banyak sekali destinasi dan keindahan alam Indonesia. Jadi aku lebih banyak mensyukuri kalau aku tinggal di Indonesia ini, banyak banget hal-hal yang bisa aku nikmatin dari alam, dari wisata-wisata tersebut. Jadi kedepannya semoga aku bisa lebih banyak traveling, lebih banyak bisa berkeliling, terlebih di daerah khusus Indonesia. Terima kasih Kakak atas tanggapannya. Oh ya, terima kasih Kak Monik udah saya mau wawancarai. Terima kasih. Thank you Kak Monik. Dadah. Baik teman-teman, sekian video dari kami. Kurang lebih begitulah wawancara kita tadi, dan selebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata. Thank you, dadah. Dadah. Saya udah bersama kakak-kakak cantik. Mau perkenalan? Ada kata-kata terakhir? Mungkin cukup. Aku belum nyiapin kata-kata itu. Baik teman-teman, sekian. Lawan Yuna.